Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita pasti pernah menemui masalah, entah itu sama teman, keluarga maupun pacar. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang prinsip stoikisme agar kita tetap mempunyai ketenangan dalam menghadapi berbagai masalah. Yuk simak videonya baik-baik. Pukul 4 pagi dan suasana di kamar kamu masih gelap. Alarm kamu siap untuk memecah keheningan yang ada, yang sudah diatur sejak malam tadi dengan tujuan tertentu. Hari ini adalah hari di mana segalanya bakal berubah. Kamu bakal mulai rutinitas pagi baru kamu. Tapi saat alarm berbunyi, ada suara halus yang mulai menggoda kamu. 5 menit lagi, bisiknya. Kamu masih ngantuk, istirahat aja dulu. Nanti bisa mulai lagi besok. Ini pasti terdengar familiar kan? Tapi, bagaimana kalau saya bilang bahwa momen ini, keputusan kecil yang kamu anggap sepele, sebenarnya bisa membentuk masa depan kamu. Ini bukan hanya soal mematikan alarm atau rutinitas pagi. Ini lebih dalam dari itu. Tentang komitmen kamu terhadap konsistensi dalam hidup. Setiap keputusan mencerminkan cara pandang kita dalam hidup. Dengan memilih untuk bangkit, kamu menghormati janji yang kamu buat untuk diri sendiri. Janji untuk hidup dengan tujuan dan disiplin. Tapi kadang-kadang kita goyah. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian, 92% orang gagal memenuhi resolusi tahun baru mereka pada bulan Februari. Ini bukan hanya statistik. Ini mencerminkan perjuangan yang kita hadapi dalam melawan godaan kenyamanan dibandingkan dengan tantangan untuk tumbuh. Para Stoik mengajarkan kita bahwa alam berjalan dengan konsistensi yang tak tergoyahkan. Matahari terbit, musim berganti, jantung kita berdetak. Alam semesta mengikuti ritme yang sudah ditentukan. Jadi, kenapa kita yang seharusnya mencerminkan keteraturan dan ketahanan itu justru kesulitan untuk konsisten? Pastikan bahwa tindakan kita selaras dengan niat dan cita-cita tertinggi kita. Mari kita eksplorasi bagaimana memanfaatkan kekuatan dari setiap keputusan kita, mengubah momen sehari-hari menjadi pilar kehidupan yang bermakna dan kuat. Jika kamu suka dengan wawasan yang kita bahas di sini, satu permintaan sederhana, tekan tombol subscribe dan bagikan video ini kepada orang lain yang juga sedang berusaha untuk disiplin diri dan tumbuh. Pembahasan hari ini mungkin akan menantang skeptis dan memprovokasi pemikiran bahkan bagi yang paling disiplin sekalipun. Jadi saya dorong kamu untuk menonton sampai akhir saat kita ungkap bagaimana keputusan kecil bisa jadi titik balik untuk transformasi yang mendalam. Mari kita selami inti dari stoikisme dan konsistensi sehari-hari. Alarm berbunyi dalam gelap, memecah keheningan pagi yang tenang dan dunia di luar masih terbungkus dalam bayang-bayang malam. Dalam sekejap ada keheningan di pikiran kamu, menyadari bahwa hari baru dimulai, kesempatan untuk mengambil kendali. Tapi tiba-tiba suara akrab itu menggoda kamu. Kamu sudah berusaha keras, kamu pantas untuk sedikit lebih istirahat. Suara itu tahu bagaimana cara menggoda ambisi kamu. Dalam sekejap itu, kamu terjebak di persimpangan jalan, dan pilihan yang kamu buat di sini yang terlihat kecil sebenarnya menetapkan nada untuk hari kamu dan, dalam banyak hal, hidup kamu. Apakah kamu akan menerima ketidaknyamanan dan bangkit, menghormati janji kepada diri sendiri? Atau kamu akan tetap di tempat tidur, menunda tujuan hari ini hingga waktu yang lebih nyaman? Bagi para Stoik, momen ini adalah ujian karakter. Latihan untuk memperkuat pikiran melawan tarik-menarik antara kenyamanan dan inersia. Seperti yang ditulis Marcus Aurelius. Di pagi hari, ketika kamu kesulitan untuk bangkit dari tempat tidur, katakan pada dirimu, saya harus pergi bekerja sebagai seorang manusia. Apa yang bisa saya keluhkan jika saya akan melakukan apa yang saya lahir untuk lakukan, hal-hal yang saya bawa ke dunia ini? Ini bukan hanya tentang bangun tidur atau tetap pada rutinitas. Ini adalah perjanjian yang kamu buat dengan diri sendiri. Komitmen untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai tertinggi kamu. Konsistensi menurut filosofi Stoik adalah sebuah kebajikan. Ini adalah tindakan disiplin harian untuk menghormati prinsip-prinsip kamu terlepas dari suasana hati atau keadaan. Setiap kali kamu memilih untuk bangkit meskipun kenyamanan memanggil kamu kembali, kamu memperkuat ikatan ini dengan dirimu yang akan datang. Anggaplah ini sebagai setoran ke dalam akun dari siapa kamu sedang menjadi. Setiap kali kamu memilih kemudahan daripada usaha, kamu melakukan penarikan, sedikit pengkhianatan terhadap tujuan jangka panjang kamu. Para Stoik percaya pada kekuatan tindakan kecil yang konsisten untuk membangun karakter. Mereka mengamati bagaimana alam itu sendiri mengikuti ritme, semuanya dengan ketidakberpihakan yang tak tergoyahkan.
Dengan cara yang sama, kamu bisa membangun konsistensi batin kamu sendiri, mencerminkan keteraturan alami ini. Ketika kamu memilih disiplin daripada penundaan, kamu tidak hanya bangkit dari tempat tidur. Kamu sedang melatih ketahanan. Kamu menjadi orang yang kamu inginkan. Dan momen itu, yang tampaknya sepele dalam skema besar kehidupan, menjadi momen keputusan yang kuat. Ini adalah titik penentu dalam hari kamu. Apakah kamu akan bangkit dan melangkah ke dalam siapa kamu seharusnya? Atau akan membiarkan suara kenyamanan menjaga kamu tetap di tempat kamu berada? Setiap pagi, pertempuran ini dengan alarm adalah kesempatan untuk melatih kehendak kamu, menguji tekad kamu, dan hidup sesuai dengan nilai-nilai kamu. Kita semua tahu perjuangan ini, perasaan motivasi di awal sesuatu yang baru, energi segar, tekad yang kuat untuk berubah, untuk akhirnya memecahkan kebiasaan lama dan menetapkan yang baru. Mungkin itu adalah janji tahun baru, minggu baru, atau sekadar pola pikir baru. Kamu menetapkan tujuan, merencanakan rutinitas, memberitahu diri sendiri kali ini akan berbeda, namun hanya dalam beberapa minggu atau bahkan hari kemudian. Semangat itu memudar, dan kamu mendapati diri kamu kembali ke tempat awal. Ini bukan hanya kegagalan pribadi, ini adalah pengalaman manusia yang mendalam. Penelitian bahkan memberitahu kita bahwa sekitar 92% orang meninggalkan tujuan mereka segera setelah menetapkannya. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menarik kita kembali ke diri kita yang lama. Para Stoik memahami ini dengan baik. Mereka tidak melihatnya sebagai kelemahan atau alasan untuk menyerah pada disiplin diri. Sebaliknya, mereka mengenalinya sebagai konflik esensial antara kenyamanan dan pertumbuhan. Marcus Aurelius menulis, hambatan untuk tindakan memajukan tindakan. Apa yang menghalangi jalan menjadi jalan. Setiap kali kita mengalami perlawanan, baik itu godaan tidur 1 jam lagi atau kenyamanan kebiasaan kita yang biasa, kita menghadapi kesempatan untuk melampauinya, untuk mengubah rintangan menjadi batu loncatan. Pertarungan internal ini bukan hanya tentang motivasi. Ini tentang hubungan kita dengan disiplin, dengan kehendak untuk bangkit di atas keinginan instan kita, demi sesuatu yang lebih besar. Carl Jung mengatakannya dengan sederhana, Anda adalah apa yang Anda lakukan, bukan apa yang Anda katakan akan Anda lakukan. Niat yang kita tetapkan, rencana yang kita buat adalah kosong tanpa tindakan untuk mendukungnya. Ada ilusi dalam menetapkan tujuan. Itu terasa seperti kemajuan, tetapi pertumbuhan yang nyata hanya datang dari menunjukkan konsistensi bahkan di hari-hari ketika kita tidak merasa seperti itu. Jung melihat tantangan ini sebagai perjuangan psikologis dengan bayangan, bagian dari diri kita yang menolak pertumbuhan dan menarik kita kembali ke keamanan dan kenyamanan. Menghadapi bayangan, seperti para Stoik menghadapi perlawanan batin mereka, membutuhkan lebih dari sekadar lonjakan motivasi. Itu menuntut komitmen harian yang mantap terhadap orang yang kita inginkan. Perjuangan umum ini melawan ketidakkonsistenan adalah dalam suatu cara perjuangan untuk kebebasan. Karena setiap kali kita menyerah pada kenyamanan, kita membiarkan impuls kita mengontrol kita. Kita menjadi budak bagi suasana hati dan keinginan kita. Para Stoik berusaha untuk memecahkan siklus ini dengan memperkuat tekad mereka, melatih pikiran mereka untuk tetap berfokus, dan mengakar pada nilai-nilai di atas perasaan. Bagi Epictetus, kebebasan sejati adalah penguasaan atas diri sendiri, kemampuan untuk mengarahkan tindakan seseorang selaras dengan keyakinan seseorang. Ketika kita membangun konsistensi, kita tidak hanya membentuk kebiasaan, kita membangun kebebasan itu. Jadi, jika kamu adalah seseorang yang merasakan lonjakan motivasi hanya untuk kecewa dengan kembalinya kebiasaan lama, pahamilah bahwa ini bukan kegagalan. Ini adalah pengalaman manusia universal. Satu yang telah diperjuangkan oleh para pemikir dan filsuf selama berabad-abad. Tantangannya bukanlah ingin berubah, tetapi berkomitmen pada perubahan itu setiap hari. Dan disinilah dalam perjuangan universal ini, Stoicisme menawarkan jalan ke depan, bukan dengan perbaikan cepat atau lonjakan inspirasi, tetapi dengan komitmen mantap untuk menjadi siapa kita sebenarnya ingin menjadi. Para Stoik memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsistensi. Mereka tidak melihatnya sebagai tugas atau kewajiban, tetapi sebagai cara untuk mewujudkan nilai-nilai terdalam mereka hari demi hari.
Bagi seorang stoik, konsistensi lebih dari sekadar kebiasaan. Ini adalah penyelarasan yang disengaja antara tindakan dan keyakinan seseorang, bahkan ketika itu tidak nyaman atau tidak menyenangkan. Marcus Aurelius mendekati setiap hari sebagai praktik hidup sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Komitmen yang tidak bergantung pada bagaimana perasaannya pada saat tertentu. Dia terkenal mengingatkan dirinya sendiri, jangan buang waktu lagi berargumen tentang apa yang seharusnya menjadi seorang pria baik. Jadilah satu. Bagi para stoik, itu bukan tentang tujuan yang tinggi, tetapi tentang hadir setiap hari dengan niat dan integritas. Pandangan stoik tentang konsistensi adalah semua tentang ketahanan dan penguasaan atas diri sendiri. Mereka melihat setiap tindakan konsistensi sebagai langkah menuju kebebasan batin, cara untuk membebaskan diri dari keinginan suasana hati dan keadaan. Pendekatan ini menantang keyakinan umum bahwa motivasi diperlukan untuk tetap konsisten. Konsistensi bukan tentang menunggu motivasi, tetapi tentang membudayakan disiplin sedemikian rupa sehingga menjadi sifat kedua. Mereka memahami bahwa perubahan yang langgeng tidak datang dari satu momen inspirasi, tetapi dari tindakan yang mantap dan berulang. Seperti air yang membentuk batu melalui aliran yang konstan, kita membentuk karakter kita melalui pilihan konsisten setiap hari. Wawasan Carl Jung menggema ide ini. Dia berargumen bahwa transformasi sejati membutuhkan tidak hanya keinginan untuk berubah, tetapi keberanian untuk bertindak berulang kali. Bahkan ketika keinginan dan impuls kita mencoba menarik kita ke arah yang berbeda. Jung percaya bahwa setiap orang membawa bayangan, bagian dari diri kita yang menolak pertumbuhan, bagian yang mendambakan kenyamanan dan familiaritas daripada ketidaknyamanan perubahan. Para stoik juga mengenali bagian ini dari diri mereka sendiri, dan alih-alih melawannya secara langsung, mereka mengembangkan metode transendensi dengan memilih tindakan yang mencerminkan nilai-nilai tertinggi mereka setiap hari. Mereka menenangkan pengaruh bayangan, mengurangi tarikannya dengan menolak untuk memberinya makan. Pikirkan tentang bagaimana Epictetus yang pernah menjadi budak, menggunakan konsistensi untuk membentuk kembali hidupnya. Dia tidak memiliki kendali atas keadaan, tetapi dia memahami bahwa dia memiliki kendali penuh atas tindakannya, responnya, dan kehendaknya. Dia melatih dirinya untuk tetap mantap, memilih tindakan yang selaras dengan prinsip-prinsipnya terlepas dari kesulitan yang dihadapinya. Dalam banyak hal, seluruh filosofinya beristirahat di atas fondasi disiplin diri ini, memilih responsnya terhadap kehidupan dari momen ke momen. Inilah yang membuatnya bebas dalam pengertian terdalam. Kebebasan yang tidak bergantung pada kondisi eksternal tetapi pada konsistensinya yang tak tergoyahkan. Dalam stoikisme, konsistensi adalah kebajikan itu sendiri, cara untuk membudayakan kekuatan, integritas, dan kedamaian batin. Alih-alih dipengaruhi oleh setiap suasana hati atau keadaan, para stoik mengakar pada nilai-nilai mereka dan membiarkan nilai-nilai itu membimbing setiap tindakan. Ini adalah metode mereka untuk mencapai apa yang mungkin disebut Jung sebagai individualisasi. Proses menjadi utuh, terintegrasi, dan setia pada diri sendiri. Konsistensi adalah jalan menuju keutuhan, cara untuk menjadi sepenuhnya siapa mereka seharusnya. Ketika kita berbicara tentang hambatan, kita sering berpikir tentang rintangan eksternal, tenggat waktu kerja, kurangnya waktu, atau sumber daya yang terbatas. Namun kenyataannya, hambatan yang paling menantang adalah yang kita bangun di dalam diri kita sendiri. Para stoik memahami ini dengan mendalam, melihat perlawanan batin sebagai salah satu guru terbesar dalam hidup. Seneca pernah menulis, bukan karena hal-hal sulit bahwa kita tidak berani, tetapi karena kita tidak berani bahwa hal-hal itu sulit. Banyak dari tembok yang kita hadapi dibangun dari keraguan, ketakutan, dan keinginan kita akan kenyamanan. Mengenali kebenaran ini adalah langkah pertama untuk meruntuhkannya. Hambatan internal ini halus, muncul dalam bentuk alasan. Saya akan mulai besok. Saya terlalu lelah, atau saya hanya tidak siap. Setiap kali kita menyerah pada pikiran ini, kita memperkuatnya, membuat tembok sedikit lebih tinggi, sedikit lebih tebal. Carl Jung melihat perlawanan ini sebagai bagian alami dari jiwa, apa yang dia sebut sebagai bayangan. Bayangan adalah bagian dari diri kita yang menghindari pertumbuhan dan lebih memilih familiaritas daripada tantangan. Menurut Jung, mengabaikan atau melawan bayangan hanya memberi lebih banyak kekuatan padanya. Para stoik memiliki pendekatan yang berbeda. Mereka berlatih mengakui perlawanan batin mereka tanpa membiarkannya mengendalikan tindakan mereka.
Marcus Aurelius menghadapi perlawanan sendiri secara langsung, memperlakukan setiap rintangan sebagai kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Dia menulis, hambatan untuk tindakan memajukan tindakan. Pola pikir stoik ini mengubah hambatan menjadi guru. Alih-alih melihat tantangan sebagai alasan untuk berhenti, pendekatan stoik mendorong kita untuk bersandar pada mereka, untuk menghadapi ketidaknyamanan sebagai bagian dari perkembangan kita. Setiap kali kita mendorong melawan hambatan ini, kita menjadi sedikit lebih tangguh, sedikit lebih siap untuk menghadapi yang berikutnya. Dengan cara ini, tembok yang sebelumnya membatasi kita menjadi batu loncatan dalam perjalanan kita. Bagi banyak dari kita, kenyamanan adalah salah satu hambatan terbesar untuk pertumbuhan. Mudah untuk jatuh ke dalam rutinitas yang tidak menantang kita karena mereka terasa aman dan akrab. Namun seperti yang diingatkan Epictetus, tidak ada orang yang bebas yang tidak menguasai dirinya sendiri. Setiap kali kita memilih kenyamanan daripada tantangan, kita menyerahkan kontrol kepada bagian dari diri kita yang ingin tetap sama. Kebebasan yang nyata, menurut para stoik, datang dari menguasai bagian dari diri kita ini, dari membebaskan diri dari pola yang membuat kita kecil. Penguasaan ini bukan tentang menyangkal keinginan kita untuk kenyamanan, tetapi tentang menempatkannya pada tempatnya. Stoicisme mengajarkan kita untuk menerima ketidaknyamanan sebagai bagian yang perlu dari pertumbuhan, untuk melihatnya sebagai tanda bahwa kita sedang mendorong melewati batas kita. Bayangkan setiap hambatan sebagai ujian karakter, kesempatan untuk melatih kebajikan stoik, keberanian, disiplin, dan ketahanan. Seperti otot yang semakin kuat melalui perlawanan, begitu pula karakter kita ketika kita mendorong melawan dinding-dinding batin ini. Para stoik tidak melihat tantangan sebagai kemunduran yang tidak menguntungkan. Mereka melihatnya sebagai bagian penting dari pengalaman manusia. Setiap satu adalah kesempatan untuk melatih kebajikan. Dan dengan setiap hambatan yang kita hancurkan, kita semakin dekat dengan orang yang seharusnya kita jadi. Jung percaya bahwa apa yang Anda tahan, bertahan, menyarankan bahwa hambatan kita tidak menghilang dengan mengabaikannya. Sebaliknya, mereka menjadi lebih keras, lebih persisten. Para stoik memahami ini dan melihat penerimaan sebagai kunci untuk mengatasi rintangan internal. Dengan mengakui perlawanan kita tanpa membiarkannya mengontrol kita, kita bebas untuk bertindak selaras dengan nilai-nilai kita. Setiap hambatan kemudian menjadi undangan untuk mengenal diri kita lebih baik, untuk melihat di mana kita masih berpegang pada kenyamanan daripada pertumbuhan. Ini halus, seringkali disamarkan sebagai kebaikan bagi diri kita sendiri, istirahat yang layak atau kesempatan untuk mengisi ulang. Namun seiring waktu, tarikannya menjadi lebih dari sekadar istirahat. Itu menjadi kebiasaan, tempat yang kita kembali lagi dan lagi hingga itu secara diam-diam mengambil kendali. Para stoik memiliki pandangan yang jelas tentang ini. Bagi mereka, kenyamanan adalah sedatif berbahaya yang menidurkan kita ke dalam kepuasan, meyakinkan kita bahwa selalu ada besok untuk mengejar tujuan kita. Selalu ada kesempatan lain untuk melakukan kerja keras untuk menjadi siapa kita sebenarnya ingin menjadi. Mereka memperingatkan diri mereka sendiri setiap pagi bahwa mereka lahir untuk bertindak dengan tujuan, bukan untuk menikmati kenyamanan.